Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Kita kembali di podcast Sahabat Dokter, Seminar Kesehatan bersama SOS Global Ministries atau Sahabat Orang Sakit Global Ministries. Kerinduan kami, doa kami untuk setiap Anda sehat selalu, punya tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan yang terpenting rohani yang terus sehat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Nathan Aditya yang akan menemani acara spesial di hari ini. Dari awal sampai selesai kita akan membahas sesuatu yang penting, terutama bagi Anda yang sudah berusia senior, lansia, atau punya saudara, rekan, sahabat, keluarga yang sudah berusia senior. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik pembicaraan, yaitu pentingnya MCU atau medical check-up pada pasien lansia. Wah, tentu MCU ini berbeda dengan medical check-up pada umumnya ya, teman-teman. Karena usia senior pasti punya treatment yang khusus, pasti punya perlakuan yang khusus. Bahkan mungkin nanti saya akan juga tanyakan apakah pemeriksaan MCU-nya sama dengan rekan-rekan atau kita dengan usia produktif atau usia belum senior seperti itu ya. Maka dari itu kita akan bahas tuntas. Saya akan perkenalkan, tapi nanti saya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan dari SOS Global Ministries juga yang sudah turut serta ikut membantu berlancar atau jalannya acara ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah ikut berkontribusi dalam lancarnya acara ini. Setiap minggunya hadir ya. Podcast Sahabat Dokter hadir di 30 stasiun radio di seluruh Indonesia dan di YouTube. Jangan lupa di-subscribe di SOS Global Ministries. Berarti nanti saya, Nathan, dan sahabat saya, sahabat dokter saya yang akan ngobrol dengan saya ini akan mengudara suaranya di 30 radio se-Indonesia dan di YouTube SOS Global Ministries. Senang sekali saya juga boleh join dan bergabung di bagian acara SOS Global Ministry, salah satunya di podcast Sahabat Dokter. Maka dari itu tidak menunggu lama lagi, saya akan perkenalkan sahabat dokter saya yang sudah hadir di Zoom bersama dengan saya, Dr. Karina Aprilia Wirajaya, dokter medical check-up dari National Hospital Surabaya. Halo, Dr. Karina. Halo, Terima apa kasih. kabar? Kabar baik. Bagaimana kabar Dr. Karina? Baik? Baik, 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 baik. Terima kasih Baik sekali banget. lagi sudah join di acara spesial hari ini. Dokter, apakah tadi, ini saya harus langsung to the point aja nih ya. Apakah memang berbeda medical check up pada usia selain senior dengan medical check up pada usia senior? Gimana dok? Jadi sebenarnya pada dasarnya itu tidak banyak perbedaan. Hmm. Perbedaannya itu sedikit, misalnya kadang-kadang ada yang usia senior, misalnya Hmm. saya ambil contoh ada pemeriksaan jantung sama treadmill. Hmm. Kadang pada saat udah senior dia masih fit, dia masih bisa treadmill karena mungkin dia sering olahraga. Ya. Jadi boleh dilakukan. Atau misalnya ada juga yang di usia senior, misalnya di atas 60 tahun, dia itu juga sudah misalnya kurang bisa jalan atau biasanya. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu, biasanya kita sarankan rekam jantung saja karena kan kadang-kadang keterbatasan untuk mungkin kan harus stress testnya itu ya. Jadi Oke, baik. kadang-kadang yang perbedaannya cuma segitu. Siap, baik. Baiklah, kita sudah siap untuk mendengarkan pemaparan dari Dr. Karina tentang pentingnya medical check-up pada pasien lansia. Selamat mendengarkan, selamat nonton video ini juga di YouTube, dan semoga bisa Anda dapatkan manfaatnya. Saya percaya bahwa apa yang dipaparkan nanti oleh Dr. Karina sungguh bermanfaat buat kita semua. Silakan waktu dan tempat Dr. Karina tentang pentingnya medical check-up pada pasien lansia. Saya persilahkan. Jadi hari ini kita bahas dari pentingnya medical check up dan kenapa. Dengan saya tadi kita udah berkenalan ya sama. Nah mungkin sekarang kita masuk aja kenal apa itu medical check up biar kita semua tahu nih itu apa. Medical check up itu pemeriksaan yang secara menyeluruh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ke poli rawat jalan, pemeriksaannya sesuai dengan
keluhan kita, batuk atau pilek. Tapi kalau medical check-up itu kita pemeriksaan menyeluruh sesuai dengan usia dan jenis kelamin kita. Kemudian medical check-up itu apa? Di status kesehatan seseorang. Jadi seorang itu fit atau dia perlu pendampingan sama dokter spesialis, jadi yang lebih ahli. Kemudian dilakukan itu setidaknya sekitar 1 tahun sekali. Kalau ada yang mau, maksimal bisa 2 kali dalam tahun, jadi setiap 6 bulan. Kemudian sekarang kita lihat tujuan medical check up. Medical check up untuk deteksi dini penyakit. Jadi kadang kita nggak merasa nih ada keluhan. Nggak apa-apa kita medical check up. Siapa tahu mungkin ada sesuatu yang kita temukan atau kita tahu sehat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk 1 tahun ke depan. Karena kan tahun depan kita medical check up lagi. Kemudian kita bisa identifikasi masalah yang berpotensi dapat menjadi masalah medis di kemudian hari. Jadi misalnya kolesterol kita atau gula darah kita nih, udah mulai mau tinggi, kita harus apa? Mungkin modifikasi dengan olahraga teratur. Kurangilah makanan atau minuman yang berkadar gula yang tinggi. Jadi untuk masalah ke depan tidak menjadi diabetes. Kemudian kita juga pada medical check up biasanya saya dokter medical check up biasa menanyakan status imunisasi. Nah, vaksinasinya sebenarnya terutama misalnya untuk lansia. Karena lansia itu ada beberapa, karena lansia itu pada dasarnya imunitasnya sudah mulai rendah ya. Jadi dia perlu proteksi. Nah, status vaksinasi yang kurang pada lansia itu juga menyebabkan lansia rentan terkena penyakit. Jadi biasanya kita tanya status imunisasinya apakah sudah lengkap, kalau belum lengkap kita rekomendasikan vaksinasi apa saja yang diperlukan. Kemudian kita melacak perubahan dalam kesehatan fisik kita. Tahun lalu normal, tahun ini agak tinggi, atau tahun lalu tinggi, tahun ini sudah mulai menurun, berarti ada perbaikan. Jadi kita tahu rekodnya kita tiap tahun seperti apa. Sebagai pemeriksaan dasar untuk melakukan tes yang lebih lanjut. Jadi medical check-up itu ada pemeriksaan, misalnya di National Hospital kita punya paketnya kita sudah ambil. Kemudian kita lihat ternyata ada nih gula darah kita ada yang tinggi. Ternyata kita harus pemeriksaan lanjut, misalnya periksa HbA1c. Kemudian pemeriksaan awal sebelum tindakan operasi atau prosedur lainnya kita lakukan. Nah, misalnya pemeriksaan medical check-up untuk darah. Atau kita mau memberikan kontras, biasanya kan memerlukan fungsi ginjal. Nah, itu untuk sebelum prosedur tindakan yang lain. Kemudian kita lihat nih, prosedur medical check-up. Ada pelaksanaan dan setelah. Nah, prosedur medical check-up itu ada persiapan. Persiapan itu kita perlu puasa minimal 10-12 jam. Istirahat yang cukup sebelum melakukan medical check-up. Dan sediakan waktu hari itu untuk medical check-up. Jadi medical check-up tidak dilakukan dalam waktu yang terburu-buru. Kemudian pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya, kita harapkan datang sesuai waktu yang sudah kita tetapkan. Karena biasanya H-1 kita sudah memberitahu kepada calon peserta medical check up untuk melakukan puasa dari jam berapa nih. Jadi kita udah hitung nih, puasanya tidak kurang dan tidak lebih. Jadi pas. Jadi hasil yang didapatkan juga akurat. Kemudian mengikuti semua prosedur yang kita sudah sediakan dengan baik. Kemudian setelah medical check up, ada lagi. Jadi di mana kita akan ada konsultasi dengan dokter tentang semua hasil medical check up kita dan melakukan koreksi yang telah diberikan. Jenis-jenis medical check-up saya mau tekankan di sini. Kita hari ini bahas tentang lansia. Nah, kenapa medical check-up adalah penting? Lansia, biasanya dia disebut lansia itu di atas 60 tahun ya. Nah, di lansia itu kondisi tubuhnya tidak sefit orang masih muda ya. Di bawah 60 atau di bawah 50 atau di bawah 30. Nah, masih fit semua tuh. Untuk lansia, kondisi metabolismenya sudah mulai menurun. Nah, lansia pun mungkin ada yang tidak merasakan gejala, tapi ternyata ada suatu penyakit penyerta yang mungkin dapat berkembang pada saat itu. Nah, itu pentingnya lansia melakukan medical check-up. Nah, banyak orang yang merasa tekanan darah tinggi ya, seperti lehernya tegang atau pusing. Tapi lakukan pada saat melakukan pemeriksaan tensinya tinggi banget. Tapi bilang, saya tidak merasakan keluhan apa-apa. Nah, biasanya tidak orang sama, karena orang itu kan beda-beda ya karakteristiknya. Jadi ada yang tekanannya naik sedikit saja sudah merasakan keluhan, ada yang tidak merasakan keluhan. Itu yang sebenarnya kita harus perlu aware di situ. Jadi di mana
pemeriksaan medical check-up untuk lansia ini penting banget karena lansia itu harus kita sebenarnya yang menekankan ada kualitas hidup kan. Kita tetap bisa beraktivitas dengan baik, lebih efektif, walaupun usia kita sudah lansia, usia kita sudah senior. Nah, itu kenapa medical check-up sangat penting. Untuk jenis mungkin ada perbedaannya. Misalnya, untuk di National Hospital sendiri, kita punya berbagai macam medical check-up. Untuk penentuan itu biasanya diperlukan konsultasi terlebih dahulu. Jadi kan kita nggak mungkin kita milih, aduh mana ya banyak banget nih, saya bingung. Kayak gitu. Jadi kita tentukan misalnya, yang mau saya contohkan, untuk wellness, kita semua bisa lakukan. Untuk lansia ataupun untuk bukan lansia semua bisa. Tapi biasanya untuk lansia kita tinggi, di mana ada screening tulang. Lansia itu kan tulangnya banyak nih yang kalau tidak aware masuk dalam osteoporosis ya. Atau jatuh sedikit, wah patah di tulangnya. Nah itu kan, itu lansia. Kemudian screening juga jantung, di mana kalau jantung itu kita paling takut pasti ya, lansia juga pasti takut. Karena di mana kita lihat ada plak atau tidak. Nah kemudian kita juga screening misalnya tumor marker, terutama pada lansia. Nah, lihat screening itu misalnya ada juga. Nah, di mana kalau senior wellness bukan untuk lansia, biasanya terutama pada lansia yang merasa saya sudah terlalu kuat untuk melakukan treadmill. Dan ada juga tambahan-tambahan misalnya USG abdomen. Karena pada USG abdomen terkadang kita tidak merasakan keluhan tetapi ada sesuatu di situ. Misalnya perlu makan hati, misalnya polip, atau misalnya batu empedu. Kadang-kadang batu empedu itu yang ada mungkin masih satu dua tidak terlalu menimbulkan gejala ya, tapi kalau sudah multiple biasanya memang menimbulkan gejala mirip sakit mah aktivitas sehari-hari kita. Kemudian pada lansia misalnya yang wanita di USG abdomen juga kita bisa tahu misalnya untuk pramenopause atau kita bisa lihat ada miom yang mungkin mengganggu pada saat itu. Nah, kadang-kadang itu yang kita harus aware untuk lansia. Kemudian, oh kalau ini premarital, terutama bukan untuk lansia ya, premarital untuk yang jadi kita screening. Sebenarnya ini salah satu saya masukkan saja karena penting juga nih, bukan untuk lansia, tapi screening sebelum menikah di mana kita tahu kita potensinya apa. Kita tidak ada infeksi menular, atau misalnya untuk potensi talasemia atau tidak. Jadi ada suatu semacam penyakit darah, nah itu yang misalnya membutuhkan transfusi terus-menerus kan didapatkan dari gen dari orang tua. Nah kita bisa deteksi dini seperti itu. Kemudian kita lihat nih, nah ini ada pemeriksaan kardiak. Kardiak itu kita lihat di mana pemeriksaan jantung itu kita khususkan lebih ke pemeriksaan jantung, terutama misalnya yang punya riwayat sakit jantung itu lumayan banyak yang misalnya ambil karena CT scan jantungnya juga. Ada treadmill package-nya juga. Kemudian kita ada pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya pasti udah ada pemeriksaan darah, kita hitung juga kalsium score untuk pada darah jantung. Kemudian kalau ini untuk wanita, di mana ada woman golden age, di mana wanita mulai masuk usia-usia di atas 50, kita sarankan untuk screening. Ada mamografi ya, mamografi itu penting untuk wanita. Di bawah 40, itu kita sarankan USG payudara dan di atas mamografi dan selang-seling USG payudara dan mamografi setiap tahun untuk screening kanker payudara. Kemudian ada juga pap smear bagi wanita yang sudah menikah. Jadi kita juga harus aware, banyak banget yang kita harus aware. Nah ini pemeriksaan, jadi ada status vaksinasi yang tadi ya, status vaksinasi lansia yang belum lengkap, kadang-kadang ada vaksinasi yang membutuhkan pemeriksaan sebelumnya, seperti vaksinasi hepatitis. Hepatitis itu kita perlu pemeriksaan sebelumnya, misalnya anti-HBs dan HBsAg. Itu memerlukan pemeriksaan titer dan infeksinya sebelum kita melakukan vaksinasi, karena itu yang akan menentukan vaksinasi kita 3 kali atau hanya perlu booster aja. Kemudian kita lihat dari holiday ya, kita mau liburan lah biasanya kita lah medical check up biar kita liburannya tetap aman. Kemudian ada pemeriksaan untuk kesehatan ginjal. Kesehatan ginjal untuk melihat ada masalah di ginjal kita. Kemudian ada
screening untuk penyakit menular seksual mungkin bukan cuma lansia dan tidak terlalu populer di lansia ya, terutama untuk wanita atau laki-laki yang usia masih muda sebenarnya biasanya itu ya. Kemudian juga yang penting sebenarnya, ini sebenarnya penting. Ini pemeriksaan itu menggunakan CT scan untuk paru-paru. Karena kan kita tahu sekarang itu kondisi polusinya sangat tinggi ya. Mau di Jakarta, di Surabaya, pasti polusinya lumayan tinggi nih. Nah, polusi tinggi terutama pada lansia itu dapat menyebabkan infeksi paru-paru. Nah, belakangan ini kejadian infeksi paru-paru itu lumayan tinggi atau pneumonia. Jadi sebenarnya untuk lung cancer screening package atau status vaksinasi terutama vaksinasi pneumonia itu sangat kita sarankan untuk usia di atas 50 tahun. Walaupun di bawah 50 tahun pun memang paling direkomendasikan di atas usia 50 tahun. Itu untuk mencegah infeksi paru-paru berat. Kemudian ini untuk screening breast. Jadi kalau misalnya saya sebutkan untuk lansia biasanya kita pakai paket mamografi. Jadi untuk screening payudara. Kemudian saat lansia untuk terutama yang jenis kelamin laki-laki ya. Kalau sudah menginjak usia lansia kan kadang-kadang banyak yang pembesaran prostat tuh. Kencingnya agak bermasalah. Nah, screeningnya di sini. Jadi kita tahu nih harus perlu obat atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, nah vaksinasi ini menjadi penting. Misalnya, tadi saya sudah sebutkan vaksinasi pneumonia. Kemudian ada lagi vaksinasi, sekarang kita baru bebas dari pandemi ya, sekarang kita menuju endemi. Nah, kita ada vaksinasi COVID nih. Kita ditambah ada juga vaksinasi pneumonia dan ada juga untuk mencegah virus influenza itu kan suka musiman. Nah, biasanya ditambah dengan vaksinasi influenza yang dilakukan setiap tahun. Kalau pneumonia cukup 1 kali dalam seumur hidup kalau di atas 50 tahun. Kalau di anak-anak kan ada serialnya. Tapi kalau di atas usia 50 tahun atau di atas udah dewasa cuma perlu 1 kali. Nah, itu combo itu diperlukan untuk mencegah infeksi paru-paru terutama pada lansia. Karena kita tahu kondisi tubuh lansia atau kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun dan metabolisme juga sudah mulai menurun. Jadi responnya untuk terhadap kesembuhan kita perlu additional nih, terutama misalnya kita vaksinasi. Jadi membuat antibodi untuk penyakit-penyakit tertentu. Walaupun misalnya vaksinasi kok masih kena, itu bukan mencegah 100%, tapi kalau sampai kita terkena, kita lebih ringan gejalanya dan proses penyembuhan lebih cepat. Nah, seperti itu. Kemudian dan di salah satu tambahan di National Hospital kita ada vitamin injection. Jadi untuk lansia misalnya yang melakukan medical check up dan kita ada misalnya tambahan injeksi vitamin jika merasa kondisi tubuhnya tidak terlalu bagus. Mungkin itu sekian dari presentasi untuk lansia yang saya tekankan adalah lansia itu sebenarnya perlu medical check dikarenakan kita harus tahu kondisi lansia itu tidak fit kalau misalnya masih muda. Padahal orang yang masih muda aja perlu medical check up loh, apalagi yang lansia. Jadi Hmm. lansia itu medical check up dan kita menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Terus sekian presentasi dari saya, bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Wah, ini saya ucapin terima kasih dulu nih buat Dokter Karina ya, karena ternyata yang mungkin saya dan sebagian penonton juga kira bahwa oh medical check up itu ya udah satu jenis saja. Ternyata banyak yang harus kita perhatikan dan ternyata lengkap juga fasilitas yang tersedia di National Hospital Surabaya ya. Saya akan ada Betul. punya beberapa pertanyaan buat Dokter Karina tentang MCU atau medical check up pada pasien lansia. Dokter, kalau misalnya ada pemirsa, penonton, pendengar yang habis nonton video ini dan mungkin merasa gini, saya udah lama banget nggak MCU Nathan. Bahkan saya mungkin nggak pernah yang namanya MCU ya, karena mungkin waktu nggak ada, terus juga kesempatannya juga masih belum ada. Terlambat nggak sih dok akhirnya ketika kita sadar sekarang dan akhirnya kita memutuskan untuk MCU, padahal sebelum-sebelumnya kita nggak pernah MCU. Gimana dok? Terlambat nggak sih? Tidak ada kata terlambat. Lebih baik sekarang daripada nggak sama sekali. Jadi MCU itu kan seperti yang tadi saya jelaskan adalah kita screening awal dan kita juga harus mau mengetahui status kesehatan kita. Jadi Mhm. walaupun belum pernah
sama sekali, inilah mungkin waktu yang tepat. Carilah satu hari kita melakukan medical check up. Dan sebelum itu, lakukanlah konsultasi terlebih dahulu. Karena kan paketnya banyak banget nih. Ya. Kita mau tahu konsultasi, mau apa ya, Mm-mm. kita belum pernah. Biar kita tahu nih, langkah pertama yang kita harus ambil apa. Mau langsung lengkap, atau kita disarankan untuk yang nil, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini penting ya. Jadi nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya masih belum pernah check up gitu ya. Terus juga merasa bahwa, wah saya takut banget nih ya karena nggak MCU udah lama atau mungkin nggak pernah MCU terus pas MCU takut hasilnya jelek. Lebih baik kita antisipasi, lebih baik kita tahu daripada sudah sampai yang titik lebih parah dan akhirnya kita baru tahu. Lebih baik kita tahu ya, Dokter Karita ya, tahu lebih dulu dan Benar, akhirnya bisa diantisipasi, bisa ditangani oleh dokter dan oleh pasiennya juga. iya, Dokter Karina, tadi sempat dokter sempat menyinggung tentang durasi MCU. Sisakan atau ya. siapkan waktu 1 hari. Emang berapa lama sih dok MCU pada lansia itu? NCW tidak, pastinya tidak sampai 24 jam ya. Saya tidak menyita waktu 24 jam ya. Oke. Tapi biasanya itu kita lakukan dari pagi sampai siang. Hmm. Karena biasanya pada pemeriksaan kita ada sisipkan, ada USG abdomen pada lansia, ada pemeriksaan tulang, kemudian ada pemeriksaan jantung. Hmm. Nah, pemeriksaan darah kan otomatis pada saat datang ya pagi-pagi biasanya. Ya. Kemudian kita misalnya lansianya mau ada tambahan, saya mau tambahan jantungnya lebih lengkap nih USG. Kita ada USG jantung juga di pemeriksaan untuk lansia. Jadi mungkin sediakan waktu itu dari pagi sampai siang. Nah, Hmm. biasanya dalam paket medical check-up kita itu ditambahkan pemeriksaan darah 2 jam setelah puasa. Jadi biasanya kita memberikan makan juga ya. Jadi Hmm. pasiennya habis pemeriksaan darah pertama sudah USG abdomen, karena Hmm. USG abdomen perlu puasa juga, habis Ya. USG makan dulu. Nah, setelah makan dalam waktu 2 jam itu kan nanti akan ada pengambilan darah lagi, karena dia harus Hmm. puasa lagi. Nah, di tengah-tengah itu akan dilanjutkan pemeriksaan yang lain. Pasti terakhir adalah pengambilan darah 2 jam setelah puasa. Jadi Oke. tidak terlalu lama, mungkin menyita waktu ya sampai siang hari saja. Oke, baik. Siapkan waktu, nggak lama, nggak sampai nginep di rumah sakit kok ya, tenang aja. Jadi Enggak, kok siapkan nggak sampai waktu, nginep. benar, untuk medical check up karena sekali lagi acara ini ada, topik ini juga ada untuk bikin kita makin aware, bikin kita makin tahu gitu ya pentingnya MCU daripada kita datang waktu kita sudah dalam kondisi yang lebih parah, ya kan? Seperti itu. Dokter, tadi Betul. sempat disinggung juga puasa. Sebenarnya kalau misalnya deh kita ambil yang basic saja, karena kan ini logika Nathan ya. Kalau misalnya saya nggak ngerti saya harus ngambil yang mana, saya mungkin ngambil yang basic, nanti ketemu dokternya. Nah, baru pas ketemu dokternya direkomendasikan, Pak, coba deh tambahkan untuk treat atau pemeriksaan jantung atau tambah vitamin, tapi seperti yang tadi ya, vitamin booster tadi. Itu nggak apa-apa ya dok ya? Jadi kita ambil yang basic dulu, nanti tanya dokternya direkomendasikan untuk tambah perawatan yang mana. Boleh ya dok ya? Kalau saran saya ya, karena Hmm. medical check-up ini bukan hanya terbatas pada ruang medical check-up saja, tapi kan Iya. kita juga bekerja sama dengan pihak lain, seperti misalnya treadmill harus diawasi oleh dokter spesialis jantung, Hmm. 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 USG abdomen harus dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. Jadi kita juga harus komunikasi dan berkoordinasi dengan bagian-bagian. Jadi biasanya pasien yang akan bingung nih, saya Ya. mau basic atau saya mau yang mana ya, Hmm. biasanya kita sarankan konsultasi dulu. Baru Oke. difikskan, misalnya, oke dok, saya ambil yang deluxe, oke dok, saya Hmm. ambil yang elite. Kan itu nama-nama paket medical Ya. check-up-nya ya. Ya. Ya, kalau sudah oke, langsung langsung kita tentukan harinya, langsung kita appointment kan juga di bagian yang Hmm. lain. Jadi pemeriksaan medical check-up itu tidak menunggu lama. Ya. Jadi langsung simultan, continuous. Habis Hmm. ini, habis ini, habis ini, habis ini. Jadi tidak Ya. terlalu bosan untuk pasiennya dan pasiennya juga tidak menghabiskan waktu terlalu lama di rumah sakit. Kan Baik. stres ya kalau di rumah sakit lama-lama ya sebenarnya ya. Oke, baik. Gitu. Walaupun saya tahu ya, National Hospital itu tempatnya nyaman. Saya udah pernah ke sana dan memang nyaman sekali ya. Jadi nggak apa-apa. Nyaman ya. Kalaupun, iya benar, nyaman dok. Jadi itu penting ya. Berarti sebelum kita putuskan kita mau MCU tipe yang mana atau fasilitas fitur yang mana saja, nanti akan disediakan ruang diskusi, ruang konsultasi untuk kita bisa milih lebih mantap daripada nanti kita milih dan akhirnya, aduh, sayangnya saya lebih baik yang lebih atas dikit. Nah, tenang aja. Sebelum MCU disediakan ruang konsultasi dengan dokter, Ya, apa-apa saja yang sebaiknya Anda ambil. Seperti itu ya, Dokter Karina ya.
Ya, betul, Dokter, betul banget. satu lagi. Tadi kan bicara tempat tentang puasa. Nah, kalau misalnya kita Ya, anggaplah yang basic saja. Selain puasa, apa persiapan lain yang perlu kita lakukan sebelum MCU? jadi saya ulangi dulu. Puasa ya. Puasa itu kadang ada yang salah kaprah. Ada yang Gimana? memikirnya tidak boleh minum. Puasa itu boleh minum air putih loh. Tuh. Jadi misalnya puasa 10 jam, nanti Bapak terakhir makan jam 10 malam. Terakhir benar-benar terakhir makan itu jam 10 malam. Jangan terakhir makan jam 9. Karena itu nanti puasanya dimulai dari jam 9 malam. Hmm. Jadi puasa terakhir itu jam 10, dari jam 10 sampai waktu MCU itu adalah boleh minum air putih. Hmm. Jadi bukan nggak boleh minum. Jadi harus tetap Iya dong. terhidrasi Iya kitanya dong. ya. Kalau kita dehidrasi. Nah, bolehlah tidur yang cukup. Kan kita melakukan medical check up, Hmm. tidur istirahat yang cukup. Bukan juga ada beberapa orang yang mau medical check up. Ah, saya minggu depan mau medical check up, mulai minggu ini saya olahraga terus nih. Harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya kita olahraga rutin. Iya. Karena kalau 1 minggu baru olahraga, belum ada hasilnya nanti di medical check up ya. Sebenarnya itu. Jadi yang diperlu persiapkan adalah persiapkan fisiknya, persiapkan mentalnya Iya. juga. Jadi Hmm. kan setengah hari, Hmm. pagi sampai siang, kemudian ada puasanya dan harus mengikuti step-step yang diberikan gitu. Jadi Baik. sebenarnya persiapannya tidak terlalu banyak. Persiapannya itu simple, tapi harus diikuti. Oke, baik seperti itu ya. Dokter Karina paling mengerti apa yang ada di benak pasien ternyata. Karena saya juga seperti itu, Dok. Kalau misalnya Iya, ya, iya. wah, ini Sabtu mau MCO nih di rumah sakit nih ya. Berarti seminggu sebelumnya saya harus olahraga, bangun pagi, Iya, benar-benar. jogging 8.000 langkah, dihitung. Sering-sering, saya sering ketemu yang Iya seperti kan? itu. Iya kan, Iya, Dok? ya, Iya, benar-benar. iya, iya. Padahal Tapi, harusnya hah? tidak ya. Iya benar. Kalau Harusnya harus misalnya olahraga rutin. iya itu ya ya kalau misalnya memang MCU bikin Anda olahraga tapi terus harus diteruskan setelah MCU ya harus olahraga terus dan itu ya ya udah Benar, nggak apa-apa gitu ya. kan. Cuman jangan jangan olahraga hanya untuk MCU setelah itu nggak olahraga Iya, lagi. menyambut MCU. Kemudian ada lagi loh. Gimana Ada gimana? lagi yang misalnya menurut ada beberapa pasien yang menurut Hmm. pasien saya puasa makin lama nih, Oh iya bahan benar. saya makin bagus. Benar benar. Padahal salah loh. Nah itu. Puasa itu ada waktunya loh, minimal 10 maksimal 12 jam. Oh. Puasa di bawah 10 tidak akurat. Di atas 12 jam hasilnya nanti ada yang tidak betul. Karena puasa Ah. terlalu memanjang. Jadi kenapa kita selalu sarankan ingat puasa dari jam segini karena Heeh. akan ada MCU di jam segini itu sudah kita aturkan biar puasanya itu tidak Oke. terlalu cepat, tidak terlalu lama. Baik. Seperti itu. Jadi jangan salah kaprah. Kan Itu kita mau dia. tahu kondisi kesehatan kita, Mm-mm. bukan kita mau tahu kalau ada yang puasa makin lama makin turun. Sebenarnya enggak. Gitu. Baik, baik. Wow, kita dapat pencerahan satu lagi ya. Jadi kalau puasa mau MCU, puasanya 10 sampai 12 jam itu udah mentok ya kan. Jangan terus mikirnya, Iya, makin lama puasa makin detox. Dok, alasannya kan gitu ya. Wah, ini detox nih, racunnya keluar semua nih. Padahal ya enggak juga. Kita harus tahu kalau misalnya memang mau MCU, ya udahlah. Kalau misalnya mau olahraga nggak apa-apa, tapi setelah MCU olahraganya dilanjutkan. Puasanya juga sama betul. 10 sampai 12 jam. Udah nggak makin Iya, lama makin bagus juga hasilnya, tenang aja ya. Dan benar-benar. tadi penting Dokter Karina bilang persiapkan mental ya, Dok. Karena kan sebelum MCU kadang-kadang kita udah kalah mental dulu ya. Maksudnya gini, waduh saya udah lama nggak MCU, ntar hasilnya jelek, terus juga udah mulai gelisah, udah mulai takut ya kan dok ya. Dan akhirnya kalau misalnya pas ketemu dokter udah nggak bisa cerita apa-apa tentang keluhan yang ada di tubuhnya itu juga nggak baik ya dok ya. Sebenarnya itu nggak baik. Jadi ada lah pasti kita manusia ya. Jadi kita Hmm. pasti mental kita udah down dulu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sisi positifnya, kita pasti melihat ke belakang ya. Kalau saya nggak MCU, saya nggak tahu dong hasil saya yang kayak Ya. gini. Saya nggak bisa mengantisipasi dengan lebih awal. Hmm. Tapi kalau saya MCU, saya tahu dan ternyata saya misalnya nih eh, gula darah. Gula darah saya ternyata udah mulai mengalami peningkatan. Kalau saya nggak MCU, saya nggak tahu nih. Tapi kalau dengan saya MCU, saya bisa Hmm. mengantisipasi dengan sebelum saya jadi diabetes, saya olahraga, saya kurangi makan yang misalnya glukosanya atau karbohidratnya terlalu banyak. Jadi saya Ya. nggak perlu minum obat banyak ya sebenarnya Hmm. itu Hmm. kontrolnya banyak. Jadi dengan modifikasi pola hidup itu adalah step awal Ya. gitu.
Baik, baik, seperti itu penting ya. Persiapkan mental, persiapkan fisik gitu ya. Kalau misalnya pun pengen olahraga supaya hasil MCU-nya baik, ya udahlah nggak apa-apa ya. Tapi habis MCU jangan lupa olahraga lagi. Itu nasihat dari Dokter Karina ya. Siap, siap. Oke, kesimpulan deh dok, kita masuk ke konklusi. Pertanyaan tadi juga rasa penasaran saya juga udah terjawab gitu ya. Terutama tentang persiapan, terus juga mental, terus juga perbedaan antara MCU lansia dan MCU yang selain usia senior gitu ya pada umumnya. Ternyata juga sudah dijawab semua. Semoga ini juga nambah pengetahuan kita dan bermanfaat buat kita. Konklusi atau kesimpulan, Dokter Karina Aprilia Wirajaya, Dokter MCU National Hospital Surabaya. Silakan, dokter. Baik, jadi untuk kesimpulannya, medical check-up itu penting. Memang kalau mau dibilang wajib atau tidak itu sebenarnya kita lihat dari kebutuhan masing-masing orang. Tapi itu penting untuk kita untuk mengetahui status kesehatan kita. Jadi kita bisa mencegah apa yang perlu kita cegah. Dan kita bisa mengatasi lebih dini apa yang kita bisa cegah biar tidak terlalu berkepanjangan dan tidak terlalu menyebabkan risiko yang lebih berat di kemudian hari, terutama untuk lansia karena kondisinya sudah tidak terlalu fit seperti kita yang masih muda atau kondisi tubuhnya metabolismenya sudah lebih rendah. Nah, lansia itu sangat penting dan sangat baik untuk melakukan medical check up rutin minimal 1 tahun sekali. Jangan lupa ada status vaksinasi yang perlu dilengkapi. Bukan ini kayak tambahan dari dokter atau gimana, tapi untuk kebaikan kita semua sebenarnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima Luar biasa. kasih. Sama-sama, dokter. Sebelum kita akhiri acara di hari ini, ada introduction video yang akan kami tampilkan tentang National Hospital Surabaya. Berikut ini. Everything around us is moving fast, advancing through time. We are tirelessly moving along without stopping until we have to stop for a moment. We never realize how important the health of ourselves and those we care about. When that time comes, that's where we are ready to be by your side. We are here as friends and colleagues who accompany you until you have recovered and returned to be healthy. Becoming the first digital-based hospital, here in National Hospital, we're equipped with the latest advanced technology and equipment with experienced experts in their fields. We always provide the best solution and become a loyal partner in your recovery process. Experience full facilities where you will find excellent treatment as well as a health center that excels in technology-based services and digitalization. Integrated equipment, support with comfortable rooms certainly accelerates the process of healing. Professional and efficient treatment from our medical team will certainly speed up your health recovery. Before you can return to your activities. As a flagship hospital in Surabaya, we also continue to increase cooperation with various parties, both nationally and internationally. Therefore, we are able to become a proud hospital for you and Indonesia. We are proud to be a trusted partner in maintaining your health and your loved ones. National Hospital. Baik, itulah introduction video dari National Hospital Surabaya, bener kan? Yang tadi saya bilang ya, ini rumah sakit nyaman bener emang, National Hospital Surabaya. Lakukan MCU, medical check up, bukan hanya untuk lansia ya, untuk segala usia di National Hospital Surabaya. Terima kasih Dokter Karina sudah join di hari ini, presentasi yang luar biasa dan Q&A yang seru. Akhirnya kita tahu ya, untuk MCU persiapannya, ya ada persiapan yang harus dilakukan, tapi nggak usah mendadak
mendadak mau MCU terus berusaha olahraga, ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah MCU harus lanjut olahraganya ya. Semoga ini juga Betul. boleh jadi berkat buat para pemirsa, para penonton, para pendengar dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih Dokter Karina Aprilia Wirajaya. Doa Nathan, doa kita semua, dokter boleh terus semakin sukses, sehat terus, dan boleh jadi berkat dimanapun Dokter Karina berada. Makasih banyak ya dok ya. Amin, terima kasih banyak atas kesediaannya sudah menyediakan waktunya untuk saya ya sebenarnya untuk Yes. presentasi medical check up pada peserta semuanya. Baik, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih buat Anda penonton setia podcast Sahabat Dokter yang juga sudah setia dengerin, lihat gitu ya video kami di YouTube setiap minggunya karena memang podcast Sahabat Dokter hadir setiap hari Sabtu jam 3 WIB, otomatis juga jam 4 WITA dan jam 17 atau jam 5 waktu Indonesia bagian timur ya. Kita ketemu di lain waktu dengan pembahasan seru lainnya. Kalau hari ini sudah penting, sudah selesai membahas tentang MCU pada pasien lansia, semoga sekali lagi siaran kali ini boleh jadi berkat buat kita semua. Saya Nathan Aditya, Dokter Karina, dan tim yang juga sudah berkontribusi membantu lancarnya acara ini pamit. Sekali lagi terima kasih. Selamat ketemu di lain waktu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.